Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan sesi ke-12 dengan materi produk dan operasional. Produk dan operasional, produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil tersebut dapat berupa barang ataupun jasa. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil, dalam hal ini adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dengan sumber atau dalam hal ini adalah jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain sebagainya yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Jadi produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil dengan sumber yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan pengendalian sistem produksi akan menentukan peningkatan efisiensi operasinya, perencanaan, dan pengawasan kuantitas serta kualitas produknya, serta memiliki kemampuan sistem tersebut. Dalam kegiatan produksi, ada yang disebut dengan perencanaan produksi. Fungsi produksi menciptakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Perencanaan jenis barang yang akan dibuat terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah penentuan desain awal yang berupa desain spesifikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, penentuan desain barang yang tepat. Yang ketiga, penentuan cara pembuatan yang berupa penentuan ukuran proses produksi, tempat kerja, dan peralatan yang dipakai. Yang keempat adalah usaha memodifikasi tahap ketiga yang disesuaikan dengan layout, tuntutan kualitas, dan mesin atau peralatan yang tersedia. Dalam organisasi produksi, misalnya di sini dicontohkan, yang tertinggi adalah tingkatan di up hingga button up adalah wakil direktur yang bertanggung jawab di bidang produksi. Wakil direktur dibantu oleh manajer produksi dan manajer riset. Dalam contoh ini, manajer riset, manajer produksi dibantu oleh kepala pengawasan produksi dan kepala divisi A serta kepala inspektor. Nah, kepala pengawasan produksi dibantu oleh personalia pengawasan produksi. Sedangkan kepala divisi di sini diperbantukan oleh di sini adalah supervisor, diantaranya adalah mandor departemen 1 ataupun ada gudang juga yang mengawasi pergudangan. Lalu ada mandor pembantu yang membantu mandor departemen 1 serta di sini ada para pekerja. Lalu kepala inspektor di sini dibantu oleh inspektor itu sendiri. Sedangkan untuk manajemen riset akan dibantu oleh personalia riset. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi merupakan serangkaian prosedur yang bertujuan mengkoordinir semua elemen proses produktif. Misalnya dalam hal ini adalah pekerja, mesin, peralatan, dan material. Ke dalam satu aliran di mana aliran tersebut memberikan hasil dengan gangguan minimum ongkos terendah dan kemungkinan waktu tercepat. Jenis-jenis pengendalian produksi. Yang pertama adalah order control. Digunakan oleh perusahaan manufaktur yang beroperasi hanya pada waktu menerima pesanan-pesanan dari pembelinya. Yang kedua adalah flow control. Digunakan dalam pabrik-pabrik yang berproduksi untuk persediaan dan dimaksudkan untuk mempercepat pengiriman barang. Jadi, dari tempat persediaan begitu pesanan pembeli diterima. Tahap-tahap dalam pengendalian produksi. Yang pertama adalah perencanaan. Jika pesanan pembeli atau pesanan untuk
persediaan para perusahaan telah diterima oleh bagian perencanaan produksi, maka pesanan tersebut dapat dipecah-pecahkan ke dalam beberapa bagian. Yang kedua adalah routing, merupakan suatu usaha untuk menentukan urutan-urutan dari proses dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Sebelum usaha dimulai, semua masalah disusun terlebih dahulu dalam road sheet. Yang ketiga adalah scheduling, suatu usaha untuk menentukan kapan produksi akan dimulai dan diselesaikan untuk diserahkan. Dan yang keempat adalah dispatching, merupakan surat perintah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan produksi. Pemeliharaan peralatan. Fungsi peralatan dari perbaikan peralatan sangat memegang peranan. Bila mana diabaikan, maka akibatnya perusahaan akan menderita rugi yang tidak kecil. Kerugian yang diderita perusahaan karena kelalaian mengadakan pemeliharaan peralatan disebabkan antara lain: 1. Adanya kerusakan peralatan yang sudah cukup parah sehingga menyebabkan biaya perbaikan menjadi mahal. Yang kedua, kerugian karena berhentinya sebagian atau keseluruhan kegiatan produksi. Yang ketiga, kerugian karena keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen sehingga menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan. Yang keempat, perusahaan terpaksa harus membayar klaim karena penyerahan yang tidak tepat. Dan yang kelima, menimbulkan keengganan para pelanggan untuk kembali memesan ke perusahaan karena dianggap tidak menepati janji. Pengawasan kualitas dan inspeksi. Faktor standar yang ditetapkan yang ditinjau dari dimensi tertentu terdapat 4 tahap dalam pengawasan kualitas, yaitu yang pertama, penentuan kebijakan tentang penetapan kualitas sesuai dengan tuntutan pasar, dalam hal ini adalah konsumen. Lalu yang kedua, tahap penentuan desain teknis untuk mencapai target tuntutan pasar. Yang ketiga, tahap pembuatan beberapa pengawasan kualitas bahan yang dipakai dan operasi produksi sebagai perwujudan pelaksanaan tahap 1 dan 2. Yang keempat adalah tahap penggunaan di lapangan, di mana pemasangan akan berpengaruh kepada kualitas akhir dan pengefektifan jaminan kualitas serta daya kerja barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Biasanya ada anekdot yang mengatakan bahwa lokasi menentukan prestasi. Sama halnya di sini dalam membuat sebuah industri atau membuat sebuah gedung untuk beroperasi, bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi ini. Yang pertama, dekat dengan pasar, misalkan pabrik roti basah. Yang kedua, dekat dengan bahan baku, misalnya pabrik semen. Yang ketiga, ongkos transport, misalkan pabrik mobil. Yang keempat, penyediaan tenaga kerja, misalkan pabrik rokok. Yang kelima, penyediaan sumber tenaga kerja atau energi, misalnya pabrik peleburan aluminium. Mohon maaf, bahwa di sini adalah yang dimaksud dengan penyediaan sumber tenaga, dalam hal ini adalah energi, misalnya pabrik peleburan aluminium. Dan yang keenam adalah lingkungan sekitar, misalnya peternakan sapi. Dan yang terakhir adalah iklim, misalkan perkebunan teh. Jadi ini merupakan salah satu faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi didirikannya pabrik di suatu wilayah. Lalu perencanaan tata ruang. Di antaranya adalah tata ruang proses. Tata ruang proses ini di dalamnya adalah dilakukannya pengaturan kegiatan produksi yang mengelompokkan peralatan dan orang-orangnya berdasarkan fungsi. Yang kedua adalah tata ruang produk, di mana dilakukan pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan sumber daya melalui serangkaian tahap yang lancar dan tetap. Yang ketiga adanya tata ruang seluler, dilakukan pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan satu keluarga produk melalui alur yang sejenis. Dan yang keempat adalah lini produksi bentuk U. Nah, dalam lini produksi bentuk U ini, tata
ruang produk yang mesin dan pekerjaannya ditempatkan dalam bentuk U. Lalu adanya Flexible Manufacturing System atau FMS merupakan sistem produksi dalam suatu pabrik yang menggunakan otomatisasi untuk memproduksi berbagai macam produk. Dan yang terakhir adalah tata ruang posisi tetap, di mana tata ruang produk yang membawa kegiatan produksi ke lokasi tempat kerja tersebut akan diselesaikan. Penjadwalan operasi. Jadwal produksi induk atau Master Production Schedule merupakan jadwal yang memperlihatkan produk mana yang akan diproduksi, kapan produksi akan dimulai, dan sumber daya apa yang akan dipergunakan. Lalu adanya alat untuk penjadwalan. Di sini salah satu di antaranya adalah diagram Gantt. Atau Gantt chart, di mana jadwal produksi yang memperlihatkan tahap-tahap dalam suatu proyek dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap. Yang kedua adalah diagram PERT atau PERT chart. Di sini diperlihatkan jadwal produksi yang menspesifikasikan sekuen dan lintasan kritis atau critical path untuk melaksanakan tahap-tahap dalam suatu proyek. Pengendalian operasi atau operation control. Proses memonitor kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Lalu pengendalian operasi ini juga merupakan tindak lanjut atau follow up dari aktivitas pengendalian produksi untuk menjamin bahwa keputusan produksi telah dilaksanakan. Dan dalam pengendalian operasi ini mencirikan dua subbidang, yaitu si bidang pengendalian mutu dan manajemen bahan produksi. Manajemen bahan produksi. Manajemen bahan baku atau material management, yaitu perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian alur bahan-bahan dari perancangan hingga distribusi barang-barang jadi. Lalu, dalam manajemen bahan produksi ini ada 4 bidang utama dalam manajemen bahan baku di dalamnya, yaitu yang pertama transport, yang kedua pergudangan, yang ketiga pengendalian persediaan, dan yang keempat pembelian. Transport mencakup alat-alat transportasi, sumber daya keperusahaan, dan barang-barang jadi. Pergudangan berkaitan dengan penyimpangan baik bahan baku produksi yang akan datang untuk proses produksi maupun barang-barang jadi untuk distribusi fisik ke konsumen. Pengendalian persediaan dalam manajemen bahan penerimaan, penyimpangan, penanganan, serta penghitungan seluruh bahan-bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang-barang jadi. Dan pembelian bahan produksi dalam jumlah yang dibutuhkan, baik pada harga yang sesuai dan pada waktu yang tepat. Alat untuk pengendalian operasi di sini ada 3. Yang pertama adalah Just in Time atau JIT Production System, merupakan metode produksi yang mengumpulkan keseluruhan bahan dan komponen yang diperlukan setiap tahap produksi pada waktu yang tepat saat mereka dibutuhkan. Dan yang kedua adalah Material Recruitment Planning atau MRP. Di sini merupakan metode pengendalian produksi yang menggunakan Bill of Materials untuk menjamin bahwa jumlah bahan yang tepat telah dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir adalah pengendalian mutu atau kualitas. Manajemen dari proses produksi yang dirancang untuk memanufaktur barang atau menyediakan jasa yang sesuai dengan standar kualitas tertentu. Demikianlah para mahasiswa, apa yang dimaksud dengan materi pada hari ini, yaitu terkait pengendalian daripada operasi, salah satu di antaranya. Dan saya berharap kalian semua masih bisa mengikuti perkuliahan di sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.